Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke praktik ya, analisis epistemologis. Tidak hanya ilmu Al-Quran ya, ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi ada apa maksudnya tidak hanya kitab kitab tafsir ya. Tidak hanya kitab tafsir, tapi kitab-kitab lain juga, kitab-kitab fikih dan sebagainya. Jadi eh, dari mana kita mengetahui hadis? Awal mulanya kita mengetahui hadis itu kan dari kitab fikih dulu sebelum ada kitab kumpulan hadis. Jadi Qur'aniyah yang tidak ingkar sunnah itu ya kemungkinan mereka bukan menolak hadis, tapi menolak kitab-kitab yang kutubus sittah itu. Ya, taunya hadis cuma dari fikih, dari yang karya-karya yang dibuat sebelumnya, termasuk dari tafsir. Menolak pengumpulan sebetulnya, bukan menolak hadis atau apalagi menolak sunnah. Kalau ingkar sunnah itu udah keseluruhan. Masuk ingkar sunnah itu Khawarij ya. Nah ini analisis epistemologis praktiknya ya. Kita mencoba membaca tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terkait surah 2 ya, ayat 30-39. Ya, ini teks dan temanya. Oke. Ada epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani ya. Bayani itu teks dan riwayat, kemudian Burhani itu rasionalitas, argumentasi. Ya, jadi sebetulnya kalau dia lihat dari namanya ya penamaan ya terminologi yang dipakai lebih pada rasionalitas ya rasio reasoning ya penalaran ya logical reasoning penalaran logika ya argumentasi bukan pembuktian empiris semata-mata. Artinya yang empiris itu tidak kekuatannya ya setidak-tidaknya dia tidak lebih kuat. Setidak-tidaknya sesuatu yang empiris yang kita bisa indrai dengan tubuh kita, dengan bagian-bagian tubuh kita, panca indera fisik kita, panca indera ragawi, ini tidak ya setidak-tidaknya ya tidak lebih kuat, tidak lebih kuat aja. Kalau tidak lebih kuat masih setara, ya. Bisa jadi justru lebih lemah kekuatannya dalam pengetahuan ya sebagai sumber pengetahuan. Ada metode psikologi Irfani ya, juga spiritual, mah ya, penalah intuisi ya, intuitif. Kita berkontemplasi ya. Jadi para nabi dan rasul memang berkontemplasi ya untuk mendapatkan pengetahuan atau untuk mendapatkan mengetahui misteri yang ada. Nah ini bicara Hamka dan dengan tafsir Al-Azharnya. Coraknya apa? Ada di sini nanti semester 6 dipelajari. Ya, reformis, kontekstual ya. Kemudian bagaimana dengan Quraish Shihab? Uh, linguistik ya, kontekstual juga ya, dan kemudian masuk ke dalam dialog antara ilmu pengetahuan modern hari ini dengan tradisi uh, Al-Quran ya, tradisi Islam, tradisi Al-Quran dengan tradisi Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan tafsir, dengan ilmu yang berkaitan dengan kita menafsirkan Al-Quran. Jadi yang diperhatikan, yang lebih banyak diperhatikan adalah konteks kebahasaan juga ya, konteks ayat ya, hubungan antar ayat ya, dialognya dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan modern. Nah, ini seperti ini ya, epistemologi tafsir Al-Azhar, bagaimana kedudukan Bayani Burhaninya, urutannya ya, ini urutan lebih pada urutan. Karena tafsir Al-Misbah juga sebetulnya sama, Bayani Burhani. Ada urutan cuma perbedaannya ya karena ada yang mengurutkan, ada yang memasukkan ini tidak berurutan tapi bersamaan. Ya.
bukan satu persatu, tapi langsung masuk ke dalamnya secara bersama-sama. Adam sebagai khalifah, baik Hamka maupun Syihab punya pendapat yang serupa ya, bicara tentang moral, bicara tentang amanah moral ya, kemudian bagaimana khalifah itu maksudnya pengelola bumi. Kira-kira ada hubungan ya, pengetahuan, kebebasan, tanggung jawab. Ya, ada hubungan antara ayat tersebut dengan kemunculan ya, pengetahuan, dengan kemunculan kesadaran akan kebebasan ya, manusia bebas memilih. Kemudian manusia bertanggung jawab. Kemudian makna pengajaran nama-nama. Ya, kira-kira tidak jauh berbeda ya, simbol ilmu juga menyimbolkan ilmu pengetahuan ataupun itu menyimbolkan kapasitas kognitif. Jadi Syihab dan Hamka ini masih punya sejumlah keserupaan dan ya namun dalam paradigma yang sedikit banyak berbeda, tidak 100% sama. Kira-kira begini teori evolusi ya, kita punya tokoh-tokoh evolusi ya. Berkembang terus ke teori evolusi itu dan bukan menjadi doktrin maupun dogma. Yang menjadi kontroversi itu jelas bukan evolusi tumbuhan atau hewan, melainkan asal-usul manusia. Ini yang menjadi paling besar menjadi bahan perdebatan ya. Bagaimana dengan manusia? Ada 4 sikap ya. Ini 4 sikap ini. Creationism ya, intelligent design. Nah, ini penciptaan khusus Adam. Dalam creationism ini, kalau kreasionisme berarti Allah menciptakan manusia secara langsung. Nah, Agus Mustafa termasuk yang menyindir atau mengkritik teori-teori paradigma kreasionisme ini sebagai teori namanya teori adonan roti. Dan memang ada teori adonan roti, memang ada. Ada orang yang punya pendapat begitu, menafsirkannya begitu, menafsirkannya. Kenapa? Buktinya dia setidak-tidaknya dia nulis buku anak-anak, buku cerita anak-anak, kisah para nabi, kisah 25 nabi dan rasul. Di bagian kisahnya Nabi Adam, pada jilid yang mengisahkan Nabi Adam, dia menceritakannya menggunakan tangannya, kedua belah tangannya. Jadi tidak menggunakan tangan itu apa gitu ya. Nggak menafsirkan, tidak menggunakan pengkiasan sama sekali, tidak menggunakan takwil sama sekali. Total skripturalis. Di antara kreasionisme ada itu. Tapi perlu diingat ternyata dan memang benar tidak semuanya orang yang menganut kreasionisme seperti itu pemikirannya, pemahamannya. Ada intelligent design, rancangan ilahi, evolusi teistik. Apa evolusi teistik? Ya, ketika kehidupan itu tercipta ya, Allah mendatangkan meteor besar, menabrakkan ya batu es ya sebagai unsur berbeda. Batu es itu bukan bagian yang menciptakan atau menghasilkan tata surya kita. Setelah matahari tercipta, planet-planet tercipta, satelit-satelit alamiah tercipta, asteroid tercipta, komet dan meteor tercipta. Ada satu meteor yang bukan bagian sama sekali dari matahari. Kemudian meteor itu menabrak entah menabrak bumi saja atau menabrak sebagian planet-planet lain sebelum akhirnya bertabrakan secara lebih dahsyat lagi dengan bumi. Setelah itu ada hujan, ada petir, ya, dan terciptalah kehidupan. Ada eksperimen terkait itu, ada upaya untuk bagaimana sih menciptakan kehidupan dengan akuarium, ilmuwan-ilmuwan
yang ilmuwan barat itu ya sekular, dan saya kira kalau nanti konotasi ya ketika bicara saya mengatakan soal sekular ya lebih ke ya ilmuwan empirisis ya, empirisis yang mengatakan bahwa alam semesta tercipta dengan kebetulan, itu mencoba membuat bagaimana kalau di apa namanya direka ulang gitu. Bagaimana kalau direka ulang dengan akuarium diberikan kejutan-kejutan listrik. Berkali-kali terakhir kali adalah ada hasilnya, ada seperti ada makhluk hidup di situ. Tapi tentunya baru seperti. Kira-kira begitu. Dan kemudian pada saat kehidupan tercipta, makhluk bersel satu itu bukan tunggal. Ada yang memang dikenal dalam teori evolusi itu, ada yang dikenal sebagai last universal common ya, last universal common ancestor. Itu bukan satu orang, bukan satu individual, tapi segolongan. Nah, ini kemudian menjadikan dalam evolusi teistik ya, ini masing-masing makhluk yang tercipta, yang terbentuk dari bersel satu, kemudian berkembang, berubah menjadi bersel banyak. Ini Allah sudah menentukan siapa yang akan menjadi apa nantinya. Jadi yang disebut ada nenek bersama antara manusia dengan simpanse belum tentu. Bisa jadi ada ibu bersama simpanse dengan bonobo, ya. Ada ibu bersama antara sejumlah spesies manusia, ya. Itu saya mencoba untuk menelurkan ya, mencoba mengusulkan ada satu nama, satu terma, proto animalia atau proto animal, proto hewan, belum hewan itu, karena belum ada hewan seperti hewan yang saat ini. Nah, itu salah satunya karena kita melihat adanya penerimaan tadi evolusi. Dan sikap sarjana muslim itu terbagi 4. Penerimaan terbatas itu evolusi selain manusia, berarti manusia itu berbeda, ya. Tapi tidak dalam evolusi teistik. Nah, evolusi teistik melihat ya, evolusi teistik itu melihat prosesnya adalah Adam itu memang bukan sebagai manusia. Pertama dalam arti basyar. Jadi ini memisahkan makna basyar dengan makna ya, ada sejumlah kosakata yang dipakai oleh Allah dalam Al-Qur'an, sejumlah kosakata yang dipakai dalam Al-Qur'an terkait apa manusia. Ya, ada basyar, ada nas. Nas itu jamak ya, insan tunggal. Ya, dan sejumlah istilah lainnya termasuk khalifah. Kalau Dan jawabannya, Pak. ya dalam Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 ini yang dipakai adalah khalifah. Ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Ada ja'alu fiha may yufsidu fiha. Kalau di sekolah-sekolah atau guru-guru agama di TPQ kadang-kadang menyampaikannya malaikat tahu atau malaikat berdebat. Sebetulnya kan malaikat bertanya, apakah yang engkau ciptakan itu adalah yang akan berbuat kerusakan? Bukan bukan apa ya? Bukan menolak gitu loh. Tidak menolak, tidak sama sekali. Malaikat kok menolak gimana? Malaikat nggak bisa membantah. Jadi bertentangan kalau malaikat membantah atau kalau Allah menciptakan itu minta pendapat sama malaikat. Itu penafsiran yang menurut saya belum tentu bisa dibantah ya, dengan karena masa Allah kok ya masa yang Maha menciptakan yang ya satu apa namanya prima causa, sebab utama, sebab yang paling pertama, paling awal, ya, penggerak yang tidak bergerak, satu-satunya
ya zat di muka apa di satu-satunya zat ya yang tidak menjadi bagian dari alam semesta, tidak bergantung pada ruang dan waktu, berada di luar alam semesta. Nah, nah itu evolusi teistik maupun penerimaan terbatas kira-kira eh, ya bisa masuk dalam kajian ini ya bisa bisa masuk dalam diskursus keislaman kesarjanaan Islam. Kemudian pendekatan agnostik metodologis. Agnostik ini dia antara ya menerima atau tidak ya. Jadi sebetulnya sikap tidak bersikap. Nah, antara lain tokoh dari evolusi teistik siapa? Sir Muhammad Iqbal ya, atau Alamah Muhammad Iqbal yang dari Pakistan. Nah, Hamka bagaimana? Hamka lebih dekat pada penciptaan khusus. Hamka tidak menulis kritik panjang terhadap Darwinisme, tidak mengkritik Darwinisme, tapi menyampaikan bahwa teori evolusi ya tidak atau tafsir itu ya ayat-ayat Al-Qur'an tidak ya tidak ada pertentangan. Teori evolusi dengan Al-Qur'an tidak ada pertentangan. Jadi itu misteri. Tapi berkaitan dengan manusia, manusia punya kekhususan. Nah, Quraisy Shihab masuk di mana? Nah, tidak menutup kemungkinan ya, lebih terbuka pada dialog sains agama. Di teori ilmiah itu tidak menjadi penolakan terhadap Tuhan. Peta perdebatannya bagaimana? Apakah Adam itu manusia pertama biologis? Ataukah Adam itu sapiens pertama? Ya. Apakah Adam itu bashar pertama? Berarti genus Homo. Apakah Adam itu sapiens pertama? Apakah Adam itu ya merujuk pada filosof pertama dalam artian ini loh yang kemudian menjadikan manusia itu menjadi punya pengetahuan tentang nama-nama. Nah, kemudian kisah Adam histori, simbolis, atau keduanya. Itu. Jadi pembacaannya adalah pembacaan bagaimana membaca karena ini pengetahuan ayat 30 sampai 39 dari surat Al-Baqarah ini diperlakukan sebagai pengetahuan. Lantas bagaimana kita memperlakukan pengetahuan itu? Bagaimana kita mempelajari pengetahuan itu? Ini. Nah, kalau Hamka saya tanya menggunakan wahyu lebih dominan, baru melihat bagaimana penalaran secara melihat dari hasil-hasil penelitian ilmiah yang ada. Kemudian Syihab menggunakan wahyu, akal dan sains ini menjadi mitra ya, harus berdialog. Nah, gini, kira-kira kalau kita bicara pengintegrasiannya, tafsir tidak hanya menjelaskan teks. Bagaimana tafsir itu adalah membangun makna, ya, ada makna etis, rasional, spiritual. Ini umum, ya, general. Seluruh Al-Quran seperti seluruh dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirobbilalamin sampai minal jinnati wan nas itu seperti itu, ya. Yang dibangun adalah makna etis, rasional, spiritual. Nah, Hamka dan Quraisy berbeda pandangannya karena ada latar yang berbeda, ya. Konteks zamannya juga sudah berbeda. Nah, kita harus harus mempertimbangkan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan konteks. Jadi kita memahami tafsir itu adalah kitab tafsir, satu kitab tafsir. Kita lihat juga konteks waktunya.
ruang dan waktunya. Ya, konteks sosiohistorisnya, konteks sosiokulturalnya. Tafsir yang baik itu memang tidak hanya membaca teks, dia tidak membaca teks saja, menggunakan akal, memperhatikan realitas eksternal, menghadirkan makna spiritual. Ini yang harus bisa saling menanggapi. Nah, sekarang coba kita perhatikan pertanyaan ini. Ada yang mau coba untuk membangun 3 argumen ini? Halo, silakan, saya persilakan ini. Saya lempar. Ayo, siapa yang mau ini? Pak, tapi Silakan. mengenai ini Pak, izin bicara ya Pak. Ya. Mengenai saya tertarik dengan slide terakhir. Ini Bapak, apa namanya slide Bapak, apa namanya presentasi Bapak. Mengapa gitu evolusi dan teori penciptaan itu harus dipertentangkan? Karena sepanjang saya membaca bukunya Darwin gitu kan, teori evolusi, itu kan Darwin kan bukan memaparkan tentang bahwa penciptaan itu teori penciptaan itu salah gitu, bahwa penciptaan itu adalah sebuah kebetulan. Itu tidak pernah tersurat gitu di dalam pemikiran Darwin, seperti itu menurut saya. Jadi Darwin itu mengemukakan teori sebuah perubahan, bahwa hidup ini berubah gitu loh Pak. Bukan penciptaan itu berasal dari sebuah kebetulan. Dan kita tahu bersama Darwin sendiri kan bukan seorang ateis kan Pak. Dia mungkin agnostik ya, tetapi tidak ateis gitu. Dia hanya tidak, apa namanya, dia percaya bahwa keberadaan Tuhan tuh tidak bisa dibuktikan oleh manusia gitu kan. Jadi menurut saya, ya kan Bapak bertanya di slide terakhir, kalau menurut saya tidak perlu dipertentangkan antara adanya penciptaan dengan evolusi. Jadi kalau kita percaya bahwa ada evolusi, bukan berarti kita percaya bahwa penciptaan itu tidak ada, bahwa kita tuh tercipta dengan sendirinya gitu, bukan. Bisa saja seperti saya percaya adanya evolusi dalam hidup karena memang ada buktinya kan, perubahan pada kerangka-kerangka hewan, terutama burung ya Pak. Darwin tuh lebih fokus pada burung. Jadi perubahan memang terjadi. Bukan berarti Tuhan mencipta lalu penciptaannya itu tidak bisa berubah gitu. Itulah maha 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 apa ya? Maha cerdasnya Tuhan kan di situ. Dia menciptakan hal yang bisa berubah gitu loh. Tidak statis. Jadi kalau kita percaya Darwin bukan berarti kita jadi ateis gitu. Bukan berarti kita tidak percaya bahwa alam ini diciptakan. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Ya, kita percaya Tuhan menciptakan alam semesta ini, dan Tuhan akan mengadakan hari pembalasan gitu. Semua konsep dalam Islam itu saya percaya gitu. Tapi kenapa saya tidak boleh percaya pada teori evolusi Darwin? Karena memang kita semua sebenarnya berubah kan Pak. Itu aja sih Pak. Ya, oke. Ini pertanyaannya kan saya minta argumentasi dari 3 ini ya, dari 3 pendekatan ini. Apakah Adam itu manusia biologis pertama atau bukan? Atau apa kira-kira? Sapiens pertama. Sapiens pertama itu kira-kira dengan manusia pertama, Homo pertama, beda atau enggak? Beda Pak. Beda. Tapi kalau Adam itu dimaknai sebagai sapiens pertama, berarti bisa historis atau bisa keduanya. Bisa historis, bisa simbolik. Sebagai ini ya, sebagai satu clue ya. Sebetulnya ketika saya sudah sempat sampaikan ya, sudah sempat sampaikan di kelas ini kalau nggak salah ya, bahwa memang sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Musa ya, sebelum wafatnya Nabi Musa malah itu pemahaman Adam dan Hawa ya sebagai bukan individual, tidak ada individu bernama Adam, tidak ada individu bernama Hawa, yang ada adalah Adam. Adam itu artinya ya kira-kira manusia gitu ya.
atau Spesies. sapiens, satu spesies tertentu. Kemudian Hawa artinya kehidupan. Itu dari eh, bahasa Ibrani. Ibrani kuno ya, bukan Ibrani yang hari ini. Itu kira-kira. Jadi Adam adalah bukan manusia biologis pertama ya, kalau secara biologis. Ya, secara biologis, kalau Adam disebut Homo pertama, genus ya, dalam satu genus manusia, berarti semua spesies yang lain masih ada loh. Sementara 10.000 tahun yang lalu sudah nggak ada, sudah punah semua. Proses kepunahan itu karena apa? Antara lain karena persaingan, kita bersaing dengan satu persatu dengan mereka. Kedua, perhatikan gini, saya mencoba untuk membaca sejumlah sejumlah penelitian arkeologis prahistoris, prasejarah terkait dengan buku yang sedang saya tulis. Ini bisa dilihat ada nggak manusia purba atau archaic humans ya, Homo erectus di wilayah Sulawesi, di Filipina, ada di Flores ada. Tapi bagaimana mereka sampai ke situ, bagaimana mereka ada di situ, ya tidak eh, melalui atau hampir bisa dipastikan tidak melalui satu teknologi pelayaran. Karena teknologi pelayaran paling awal yang diciptakan manusia, diciptakan spesies dalam genus Homo, yang kemudian itu teknologi itu terlihat sampai hari ini masih ada, sisa-sisanya, bukti-buktinya ada, adalah dari sapiens. Dari manusia nenek moyang kita. Pertama, jadi nenek moyang kita dari Sundaland menuju Sulawesi dan seterusnya ke timur, menuju wilayah selatan tuh menuju dari Bali menuju Lombok yang hari ini ya. Itu kan sudah jelas ada lautan ya. Kemudian ada yang dari Palawan menuju Mindanao dan seterusnya naik ke utara, ke Luzon, naik ke Taiwan, ke Pulau Formosa. Bukan naik ya, maksudnya menuju ke utara ya. Berlayar terus ke utara, ada yang berlayar terus dari selatan sampai ke Kepulauan Maluku dari dari timur menuju Australia ya, menuju Sahul, dari Sulawesi melalui Maluku menuju Papua dan seterusnya. Itu sudah jelas ada teknologi pelayaran di sini dipakai. Setidak-tidaknya satu kapal itu muat 100 orang, 1.000 orang. Betul kan? 100 orang, 1.000 orang. Sekitar itu. Satu kapal. Pak, Besar nggak? Kira-kira 100 orang besar nggak? iya. Itu yang mengenai Homo erectus itu kan Pak tersebar termasuk Filipina, Sulawesi dan di Jawa juga ada kan Pak. Tapi Kalau itu kan Jawa kan darat Bu lewatnya. Sundaland. iya maksud saya Nusantara itu terciptanya pulau terpisah oleh laut itu kan itu baru kan Pak. Lebih muda dibanding usia Homo erectus gitu. Nusantara itu baru 10.000 tahun yang lalu. Jadi dulunya kita ini bersatu daratan besar. Jadi ya bukan tidak mungkin. Dari enggak, Sulawesi itu garis Weles Bu, melalui garis Weles loh. Jadi sebelah timur garis Weles itu enggak ada daratan yang bersatu dengan Sundaland. Di antara Sundaland dan Sahul itu ada Sulawesi, ada Filipina kecuali Palawan, ada ada Nusa Tenggara ya, Sunda Kecil. Sunda Kecil itu kepulauan dari Lombok mulainya awalnya itu sampai ke timur. Timur masih lebih dekat dengan Sahul. Dulu kan Australia dengan Papua yang bersatu. Maluku masih terpisah-pisah juga. Maluku sudah terpisah-pisah seperti dalam keadaan yang ya tidak seperti sekarang sekali ya, tapi lebih mirip ke sekarang karena memang terpisah. Ini bisa terlihat dari hewan darat yang ada di situ.
Hewan darat dan tumbuhan endemik. Hewan darat endemik, tumbuhan endemik. Kenapa banyak makhluk endemik di Asia Tenggara? Kenapa banyak makhluk endemik di Asia Tenggara? Yang hanya ada di Sulawesi, hanya ada di Sunda Kecil, hanya ada di Borneo, di Kalimantan. Hmm. Itu berkenaan dengan proses ya. Nah, kalau ada di Kalimantan saja tentu ada faktor perburuan juga ya, karena Kalimantan atau Borneo, Palawan, eh, dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Bali masih bersatu dengan Semenanjung Malaka, bagian dari eh, wilayah daratan masa itu. Di antara itu ada yang disebut Wallacea itu. Kepulauan itu, Wallacea itu kepulauan. Bahkan dua ya sebetulnya. Dua kepulauan Wallacea itu dua kalau ke wilayah bahkan atau tiga. Ada garis-garis berbeda ya. Kalau kita perhatikan garis-garis geo geobiological realms-nya ya. Wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan biologis geologis biogeologisnya. Bagaimana apa geo dulu ya? Geobio ya. Gimana Bu Amin bisa mengoreksi saya mungkin. Jadi pembagian wilayah hewan dan tumbuhan itu jelas. Kenapa bisa tapir ya babi rusa itu nggak bisa apa berpindah dari Pulau Sulawesi sendiri. Nah kira-kira ya spesies lain dari genus Homo itu memang tidak sebesar kemampuannya tidak sebesar manusia ya atau sapiens. Sapiens itu kan artinya bijak, manusia bijak. Homo sapiens, manusia bijak. Jadi ada regulasi emosinya, ada sistem komunikasi yang lebih kompleks, ada kemampuan untuk mewariskan pengetahuan dan pengetahuan itu oleh generasi selanjutnya dikembangkan untuk diwariskan kembali yang generasi itu yang pewaris berikutnya akan mengembangkan lagi dan seterusnya. Sementara pada makhluk lain, spesies lain gitu nggak? Mewariskan bisa, mengembangkan dari generasi sebelumnya? Nonsens. Nggak bisa. Saya tahu kalau kita punya kucing, punya anjing itu kadang bisa buka pintu sendiri. Ya. Kalau punya kucing tuh, kadang kucing juga pintar loh, buka pintu sendiri. Bisa loh kucing buka pintu. Tapi kucing buka pintu sendiri, anak keturunannya buka pintu sendiri di rumah, tidak kemudian menjadikan mereka tuh buka pintu sendiri tuh mereka caranya buka pintu beda-beda gitu misalnya. Ada nggak mereka bisa bikin tali sendiri yang sampai dan seterusnya. Nah, apakah Adam itu manusia biologi pertama? Apakah Adam itu berada di genus keseluruhan Adam? Inilah Adam itu ataukah Adam itu dimaksudkan pada spesies sapiens? Nah, ketika Adam itu simbolik, arti Adam adalah dimaksudkan untuk menamai satu generasi atau segelintir orang saja yang ada. Berarti pada generasi awalnya. Yang perlu kita ingat juga bahwa sekalipun revolusi kognitif itu terlihat di Sulawesi ya prosesnya, tapi perlu diakui juga bahwa ada perjalanan panjang ya bagi sapiens untuk sampai ke Sulawesi, sampai ke daerah-daerah lain, sampai ke Pasifik. Dan ditemukan bahwa sapiens
masuk ke menuju ke sahul itu tidak ada faktor eksternal yang mendorong mereka menuju ke sana. Itu faktor internal. Nah gitu. Nah tafsir itu adalah hasil kerja pikiran. Ya dong. Kalau nggak bisa mikir nggak bisa menafsirkan. Coba tanya ke anak bulu. Coba tafsirkan itu bisa nggak kira-kira? Ya, anak bulu nggak bisa menafsirkan ya. Jangankan menafsirkan, bacanya aja nggak bisa. Ya, baik Hamka maupun Syihab itu sama-sama berangkat dari Al-Quran. Menghasilkan penekanan berbeda. Kenapa? Ada metode berbeda, sumber pengetahuan berbeda, konteksnya, konteks sosiohistorisnya, ya jelas berbeda. Hamka menulis tafsir Al-Azhar di mana? Penjara. Penjara, Pak. Kemudian Quraisy Syihab menulis tafsirnya di mana? Di Mesir ya? Indonesia. Ya intinya di kantor lah atau di dalam kondisi bebas lah ya. Maksudnya di mana Kan itu kan dimulai dari muda, di, Pak. di perguruan tinggi itu loh. Kalau di Mesir di Indonesia itu kan lokasi, Bu. Ya penjara kan bisa pindah-pindah juga. Tadi mau jawab di rumahnya, Pak. Nah itu lebih bagus lagi, Bu. Kalau di rumahnya kan atau di ya pokoknya di ini ya, di institusi lah ya. Di institusi apa bebas ya akademia. Jadi ya Quraisy Shihab itu ya, dengan Hamka tentu punya ini ya. Hamka sebetulnya bukan menulis di penjara, tapi menyelesaikannya di penjara. Karena teks tafsir Al-Azhar itu ketika dibuat kan, ketika dimulai oleh Hamka, oleh Buya Hamka itu ada proses ada proses politik juga di Indonesia ya. Ketika itu sedang terjadi berbagai macam kekacauan, termasuk PRRI. Nah, di mana pada saat itu Hamka ya ini nyata Hamka diam-diam datang dan memberikan dukungan pada pihak PRRI. Dukungan yang dimaksud oleh dukungan Hamka itu sikap simpatik ya, dan itu bagian dari istihad politik, dan itu juga yang menimbulkan akhirnya kan terhambat ya proses menulis risetnya gimana nih ya. Karena Soekarno kebijakan-kebijakan seorang Soekarno itu menimbulkan gejolak di daerah, dia pulang kampung deh. Ya pulang kampung kan sedang bergejolak. Dia harus bantu-bantu lah. Bukan dia nggak bisa dikatakan sebagai pemberontak. Apalagi PRRI itu bukan separatisme ya. PRRI itu pemerintahan tandingan. Karena wilayahnya wilayah yang sama seluruhan. Hanya PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi itu ada juga PRRI di Sulawesi. Ini kemudian juga sepertinya di Jawa juga ada ya sebagian. Itu juga terpecah. Komunikasinya kan tidak begitu lancar. Dan akhirnya gagal. Salah satu sebetulnya penyebab kegagalan adalah karena Bung Hatta dan Sri Sultan ketika didekati dan dimintai untuk mendukung mengatakan tidak. Andai kata dua orang ini ya dua-duanya, kalau salah satu mungkin enggak, dua-duanya mengamini, habis itu pemerintahan Indonesia perang saudara benar, lebih parah lagi dari yang apa yang terjadi di saat yang kenyataan ya, yang terjadi menjadi kenyataan. Jadi Hamka sebetulnya terhambatnya karena itu. Artinya ada banyak hambatan
dalam penulisan tafsir Al-Azhar, sementara ketika dalam penulisan tafsir Al-Misbah hampir tidak ada hambatan yang luar biasa. Ya. Kan tidak banyak peristiwa luar biasa. Ya. Reformasi justru reformasi itu lebih memudahkan ya. Mungkin hambatan sedikit, tapi kan nggak sebesar ketika kejadian DPR RI dan sebagainya itu. Nah ini ada interaksi ya, wahyu, akal, pengalaman, realitas sejarah. Itu mengaruhi seorang Hamka, seorang Quraisy Shihab. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya begini memang ya. Bicara apakah evolusi penciptaan itu dipertentangkan? Enggak ya. Kemudian bagaimana posisi dalam ayat-ayat ini dalam diskursus sains modern? Sejatinya ya, kalau berpegang pada Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan teori evolusi. Dua-duanya sama, tidak mempertentangkan itu dengan teori evolusi yang bertentangan. Ini sudah selesai semua ya pertemuan ya di mata kuliah ini dan mata kuliah lain juga. Terakhir Jumat, Sabtu ada ini nggak sih? Sabtu ada nggak Sabtu? Nggak ada ya? Nggak ada kuliah. Nggak ada Libur, kuliah. Pak. Sabtu libur ya, Sabtu Minggu, oke. Kalau kita liburnya Jumat, aturan juga jangan ada Jumat ya, aturan jangan Jumat, Minggu aja mulainya, dari Minggu sampai, atau dari Sabtu sampai, ya, dari Minggu sampai Kamis juga bagus. Jadi Jumat Sabtu libur. Silakan. Ini masih lancar ya, cenderung masih lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Gimana, ada yang mengalami gangguan nggak? Ada yang mati listrik nggak di luar? Di antara teman-teman? Di sana ada yang mati listrik? Enggak ada. Nggak ada. Pak Ubaid Saya aman enggak. listriknya? Pak Ubaid aman listriknya? Di sini aman, Pak. Aman ya. Mahesa Dev aman ya. Pak Is, Bu Isna aman? Iya, malam ini aman, Pak. Kemarin pas mau presentasi syair jahiliyah itu malah mati, akhirnya nggak presentasi. Ya, ini karena situasi ya. Situasi saat ini. Yang perlu kita ambil keprihatinan dan ambil concern ya, perhatian. Oke, gimana, ada lagi teman-teman yang mau dibahas, yang mau disampaikan terkait dengan Pak, saya pikir tadi ini mau bahas sampai ayat 39 ya. ya, oke. Tadi pembahasannya baru di ayat 30 ya mengenai evolusi. Oke, coba kita lihat di Bu Najwa pegang ini, pegang apa? Tafsir Al-Azhar sama Al-Misbah. Tadi saya coba download, Pak, tapi Oke. belum terlalu dibaca. Download di itu aplikasi Ada, saya ada di PDF juga ada. free trial 7 hari yang itu Al-Misbah. Ada aplikasi Al-Misbah ya. Dan ini kan Ada ya. di aplikasi, tapi layar sebenarnya, cuman saya lagi trial aja 7 hari. Ya, nggak apa-apa, pakai yang trial. Ini ya. Kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ini wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ini proses
salah satunya ayat yang bisa dikatakan proses ya revolusi kognitif. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ya. Perhatikan penggunaan kosakata, ya, gramatikanya dan sebagainya. Summa qaraduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Terus qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian disuruh apa? Para malaikat itu disuruh Adam disuruh memberitahu, ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa kuntum taktumun. Kemudian diperintahkan sujud. Perintah sujud. Nah, perintah sujud ini kemudian beberapa kali ya disebutkan ya, penciptaan, kemudian perintah sujud. Ada satu hipotesa yang menyebutkan malaikat dan iblis, atau malaikat dan iblis terutama, bukan setan, bukan syaiton, tapi malaikat dan iblis. Ini khusus berarti. Malaikat yang dimaksud juga tidak keseluruhan, misalnya dari 10 malaikat yang utama itu ya, yang banyak disebut, tapi tidak 10-10-nya, tapi mungkin hanya sebagian, mungkin satu atau duanya, salah satunya atau salah dua. Mungkin bisa jadi lebih dan sebagainya. Tapi pemahaman hipotesa ini membicarakan tentang sebetulnya lebih memfokuskan pada Jibril dan iblis. Hipotesa ya, ini hipotesa. Sebagai hipotesa dia memenuhi syarat untuk menjadi hipotesa yang mengatakan bahwa mungkin malaikat Jibril bagian dari kita masing-masing, bagian dari kesadaran masing-masing, bagian dari karakter masing-masing. Begitu pula iblis. Nah, iblis ini dikatakan ketika Allah meminta, ya, menyuruh, ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya. Nah, ini kok disuruh sujud tapi tidak mau bersujud iblis ini. Nah, iblis kan dalam beberapa riwayat, beberapa kisah, iblis itu nggak mau. Kenapa? Dan dia dalam ayat-ayat yang lain merasa ana khairum minhu. Saya lebih baik. Saya lebih baik. Dia merasa lebih baik. Dari Iblis api itu, dan itu karena bahan ya, karena bahan penciptaan, artinya khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, itu menunjukkan itu sama menurut Imam Syamsi Ali, ini sama dengan rasisme sebetulnya. Apa yang disampaikan iblis ketika itu sama persis dengan equal to racism. Coba rasisme umumnya melihat apa? Warna kulit, ya, tampilan tubuh, tampilan fisik, kemudian apalagi termasuk bahasa nggak? Termasuk sebetulnya. Tapi sebetulnya termasuk, tapi tidak ini aja, tidak banyak terpakai ya. Tapi apakah ada diskriminasi terhadap bahasa itu ada? Nah, ini yang kemudian menunjukkan ada asal mulanya rasisme itu dari situ. Jadi iblis itu seorang yang rasis atau sesuatu yang rasis. Ya, kita tidak perlu sibuk dengan hipotesa tadi yang apakah iblis dan malaikat, atau iblis dan Jibril khusus sebagai bagian dari kepribadian kita dan sebagainya. Itu hipotesa yang sampai kapan juga akan susah untuk membuktikannya, agak sangat sulit karena
pasti ada perbedaan paradigmatik. Ya, orang tidak setuju ya karena perbedaan paradigma. Ya nggak bisa dibuktikan juga kok. Terus, kita kan nggak bisa minta kiamat dulu deh, nanti kalau udah terbukti balik lagi kan nggak bisa. Kemudian terkait kemudian ayat selanjutnya ya, diperintahkan untuk tenanglah kamu ya. Wa qulna ya Adam uskun anta, tinggal dengan tenang ya. Anta wa zaujukal jannata, jannah ya. Jannah bukan firdausa, tapi al jannah bukan al firdaus. Ya. Wa kula minha rada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Tapi dalam sejumlah pemahaman filosofis ya, ini bukan tafsir, kecuali kalau ada dalam tafsir filosofis. Pemahaman filosofis yang akan saya sebutkan bukan kecuali ada dalam kitab tafsir ya, kitab tafsir filosofis ada, itu baru masuk dalam penafsiran. Tapi kalau dia dalam teks lain belum tentu bisa iya bisa tidak, bisa tafsir bisa bukan. Karena ada perbedaan ya, perbedaan bidang di situ. Filosof kan bukan mufasir. Mufasir bisa jadi filosof, tapi tidak semua filosof bisa jadi mufasir. Karena filosof itu kayak ya ibaratnya dokter umumnya lah, gitu kan. Ya, filosof kan kemudian ada ya, banyak bidang-bidang ya. Nah, tadi Adam dan Hawa diminta untuk tinggal ya di jannah ya. Eden, garden. Tapi itu bukan bustan, bukan raudhah, ya, bukan firdaus juga, tapi heaven apa? Ada bukan heaven ya, bukan heaven. Eden, Eden, Eden atau Eden, Eden. Ketika manusia menyeberangi Bab El Mandeb, nyebrang dari tanduk Afrika, jalan kaki ya. Ketika itu Bab El Mandeb itu masih belum seperti hari ini ya, bisa dipakai jalan kaki karena saking rendahnya permukaan air laut, sehingga bisa jalan kaki ke Bab El Mandeb. Laut Merah sudah ada, Samudra Hindia ada, tapi tidak menyambung secara apa? Tidak nyambung kayak sekarang gitu. Kalau sekarang lebih dalam. Kalau dulu ya kayak kita kebanjiran biasa aja, jalan aja di antara itu. Jalan dan kita nyebrang itu sampai kemana? Itu ada tempat namanya, ada kota ya. Sekarang kota kan? Namanya apa kotanya? Namanya Aden ya. Aden, the same Aden as Eden or not? Is it the same Aden, the same Eden? Aden yang di Yaman itu adalah Eden, berasal dari kosakata yang sama atau tidak? Let's see. Ya. Let's see. Kita akan melihat itu nanti. Ya. Kalau teman-teman belajar nanti di semester berikutnya ya, di semester berikutnya ya. Karena ini saya sampai semester 4 menemani teman-teman. Ya kan kemudian digoda oleh syaitan ya. Ini bukan iblis loh. Fa'azallahumul syaitan. Ya. Bukan fa'azallahumat iblis enggak. Ya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ihbitu ba'dukum li ba'din adun. Ya. Kemudian Adam itu meminta bertobat ya, meminta ampun, mohon ampunan.
dan diminta kembali untuk turun. Turunnya itu ihbitu. Ihbitu itu bukan turun dari langit, bukan. Ihbitu ya, habata. Tidak turun dari langit. Coba di ayat yang Nabi Musa ketemu dengan apa? Ketemu memberi minum ya, 12 mata air itu. Kemudian kan ayat berikutnya kan Bani Israel itu tidak bisa ya sabar dengan satu. Ini minta itu. Kemudian apa? Biltu. Kata Nabi Musa. Ya kan? Suruh apa? Biltu. Sama ya perintahnya ya. Ya. Itu misra fa innal lakum Disuruh biltu kan sama kan? Kira-kira? Berarti berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Satu lokasi ke lokasi lain. Biltu minha jami'a. Jami'a. Ini kira-kira dual, plural, atau tunggal? Kalau tunggal enggak ya. Dual atau plural? Ini dual atau plural? Qul nahbitu minha jami'a, ini dual atau plural? Yang dikasih perintah 2 orang atau lebih dari 2? Plural. Lebih dari 2. Ya. Jamak. Artinya ya sebagian fasir memang mengatakan lebih dari 2 bersama iblis. Ya, dan seterusnya. Tapi ada juga, karena kita juga melihat harus mengindahkan ya. Di dalam Al-Quran apakah ada, menurut Agus Mustafa ada pemahaman teks yang menyebut Adam dan Hawa, Adam ya, bukan dan Hawa, menyebut Adam dalam makna yang sama seperti pada masa Nabi Ibrahim. Adam sebagai metafor atau simbolik saja. Tapi Adam, kepemimpinan seorang individu yang oleh manusia, oleh Allah dinamai kemudian, ini nama yang diberikan sifatnya anumerta ya, atau poshumus ya. Orangnya sudah nggak ada baru dikasih nama. Ya. Kira-kira itu. Karena kan mulainya dari Nabi Ibrahim. Kalau kita menggunakan mencari teks itu ya, mencari sejarah secara lebih data arkeologisnya dan sebagainya. Mulainya dari Nabi Ibrahim atau paling enggak dari Nabi Idris menurut sebagian orang lain ya, menurut sebagian yang lain. Kalau kita lihat naskah laut mati itu berapa tahun sih? Masa sih zamannya Nabi Idris naskah laut mati? Kayaknya zaman Nabi Ibrahim atau sesudahnya. Nah, itu berdasarkan teks-teks yang ada ditemukan yang lebih tua yang sebagainya, kita mencoba dalam cross reference dengan Al-Quran ya. Artinya cross reference terlihat ya, bagaimana kita bisa memaknai itu. Nah, apakah ya tadi menurut Agus Mustafa Al-Quran juga menyebut Al-Quran tapi juga menyebut Adam sebagai individu. Jadi itu sesuatu yang misterius? Yes, misterius. Apakah terjadi revolusi kognitif pertama kali dalam artian sebuah peristiwa, event, ya, sebuah event tertentu di Asia Tenggara? Atau sebetulnya enggak? Sebetulnya enggak. Tapi manusia jalan ya dari Timur Tengah, dari melalui Levan loh, melalui bulan sabit hijau itu turun lagi ke selatan lagi, belok ke selatan lagi melalui teluk mengitari yang sekarang Teluk Persia, terus menuju ke wilayah Asia Selatan, menyeberangi Sungai Indus, terus dan seterusnya sampai ke Sundaland. Barangkali mereka di sana memang tidak, bisa saja ya, ini kan coba berspekulasi sebetulnya. Barangkali selama ada di Sundaland
sapiens yang ada ini sebetulnya sudah bisa membuat lukisan-lukisan goa, mereka tidak membuat. Kalaupun membuat ya mungkin di atas kayu atau apa gitu. Atau ya menggunakan sesuatu yang bisa lebih cepat hancur. Dan sebagainya lah, bisa apalah, bisa taruh di kulit dan sebagainya, atau biar bisa dibawa. Kemudian sampai ke pantai wilayah timur itu, ke Palawan, ke Bali, ke Selat Kalimantan ya, bukan Selat Sulawesi. Selat Kalimantan apa Selat Sulawesi? Antara Kalimantan dan Sulawesi itu menyeberang. Karena menyeberang itu menuju Sulawesi itu membutuhkan navigasi. Kalau mereka belum ada revolusi kognitif sebelumnya, nggak bisa nyebrang ke Sulawesi. 100 orang menyeberang dari Kalimantan, Borneo yang masih nyambung dengan mainland Southeast Asia, untuk nyebrang ke Sulawesi itu harus, kalau pakai kapal ya 100 orang ya nggak mungkin lah kalau mereka itu belum menemukan sesuatu. Belum seperti apa yang digambarkan dalam 3039. Tapi tadi perhatikan ada ihbitu itu tidak bermakna. Ya, coba cari, ada nggak yang memaknai ihbitu itu turun dari langit? Kalau ketemu barangkali satu dua ya. Nanti kita cari di ini juga di kamus Al-Munawir ya. Saya hanya menggunakan kamus Al-Munawir untuk, kecuali ada kamus Arab-Arab yang teman-teman bisa pakai, itu boleh. Tapi kalau saya prefer kamus Al-Munawir untuk ininya untuk pemahaman bahasa Arab itu ya. Ini ada apa ada argumentasi. Maaf, berarti pengertian surga itu memang beda pendapat. Ya, sama. Mungkin pemahamannya ya memang surga yang kita tahu nanti akan didiami di hari akhir, atau satu tempat di bumi. Ini kalau di Al-Misbah ini ada yang berpendapat bahwa itu tuh adanya di bumi gitu, bukan yang kelak akan didiami oleh orang-orang yang taat gitu. Iya. Bukan, kita nggak ada ceritanya pulang kampung gitu, enggak, bukan pulang kampung. Karena salah satu, saya kira hipotesa ya, atau boleh masuk teori ya, sudah menjadi teori ya, sudah menjadi teori. Karena kita lihat dari segi ilmu astronomi, semua tata bintang pasti hancur. Semua tata bintang pasti hancur, dan masing-masing tata bintang ada tata bintang lagi yang baru. Ada tata bintang yang lebih tua dari kita, antara lain Alpha Centauri, sekitar 5 tahun cahaya dari sini. Ya, 5 tahun cahaya loh dari matahari Alpha Centauri itu. Dari tata surya kita menuju tata bintang Alpha Centauri itu sampai 5 tahun cahaya jaraknya. Jarak 5 tahun cahaya, dan mereka itu lebih tua miliaran tahun. Ya. Usia bintang itu ya sudah bahkan melampaui usia kehidupan di muka bumi. Kehidupan baru berapa tahun sih? Belum ada 6 miliar. Belum ada 6 miliar tahun kehidupan di bumi ini. Baru 2 miliar 3 miliar ya tahun ya. Manusia berapa juta tahun? Belum ada 1 miliar tahun. Manusia itu berapa juta tahun? Berapa ratus ribu tahun? Genus Homo itu muncul. Coba. Usianya saja ya jauh loh. Berbeda 6 juta tahun perbedaan usianya. 6 miliar tahun ya. 6 miliar tahun. 6 miliar tahun itu kan jauh. Barangkali Alpha Centauri sudah lebih dekat dengan kematiannya. Tapi kita akan tahu dia mati 5 tahun setelah dia mati. Nah gitu.
Silakan Pak Wid. Apa namanya? Boleh nggak? Saya Hmm, nggak setuju Pak, bahwa itu ya tahun itu boleh dong. sampai miliaran. Ya, yang mana? Ya, karena saya pernah baca di satu kitab karangan Imam As-Suyuti itu bahwa ada hadis, beliau mengutip sebuah hadis tentang mimpi seorang sahabat bahwa Rasul itu ada di atas mimbar gitu. Nah, dan mimbar itu terdiri dari 7 anak tangga, nah, 7 tingkatan. Maka lalu disampaikanlah kepada Rasulullah. Maka Rasul menjelaskan bahwa itulah umur dunia dan aku berada di tangga yang terakhir. Artinya berada di eh, masa yang akhir, masa akhir. Gitu sehingga ulama menjelaskan bahwa 7 di situ maksudnya adalah 7.000 tahun. Itulah umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Rasul berada di 1.000 terakhir. Begitu. Sehingga kalau miliaran tahun, memang saya kurang sepakat karena jauh sekali, Pak. Itu dari masa Nabi Adam sampai sekarang. Oke, Demikian Allah Ustaz. ya. Itu kembali lagi ya. Bapak tadi melihat teks ya. Teks ya. Itu teks. Gini, dan teks itu adalah ditulis pada masa lampau. Mimpi sahabat dan sebagainya. Itu mimpi para sahabat. Apakah itu eh, bisa kita katakan itu benar salah? Kita tidak boleh mempertentangkan itu. Tidak perlu lah ya untuk mempertentangkan. Itu di apa epistemologinya ada. Ya. Landasan epistemologisnya ada. Kita tidak ada kepentingan untuk mempertentangkan. Karena ilmu pengetahuan juga tidak semuanya mempertentangkan antara diri mereka ilmu pengetahuan itu dengan agama. Ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama ketika pada saat itu kan pada saat seperti Galileo Galilei ya, itu kan gereja di Italia itu sikapnya itu sangat kontra, menekan. Coba ketika ilmuwan Muslim mengatakan bumi ini bulat, ada nggak ulama yang menyerang? Ada nggak negara melakukan? Nggak ada kan? Nggak ada negara melakukan tindakan sesuatu pelanggaran HAM ya, main hakim sendiri dan sebagainya. Nggak ada tindakan persekusi terhadap ilmuwan Muslim ketika mengatakan bumi ini bulat, ketika membuat peta dan sebagainya. Ada nggak perhitungan-perhitungan termasuk gini, termasuk Adam itu warna kulitnya apa? Ada nggak mufasir atau apa yang sampai saling membunuh misalnya atau sampai ada nggak kejadian itu? Gara-gara Adam kulitnya apa gitu? Ada nggak? Yang menolak takwil dan yang menerima takwil itu ada. Tapi yang membunuh karena ada takwil itu jarang ada. Kalau kita bicara Al-Halaj, kemudian Syekh Siti Jenar, itu mereka ya dalam bahasa sejumlah ahli tasawuf ya, sarjana bidang tasawuf, dikatakan ya semacam ya membongkar rahasia Allah. Karena bisa dibayangkan sulit untuk dipahami. Ma fi jubbati illallah itu kan sesuatu yang sangat sangat sulit dipahami. Dan juga kadang-kala ya orang agak kesal lah kalau misalnya ada kepulauan misalnya kayak kalau kita lihat adegan-adegan filmnya ya film yang berkaitan Syekh Jenar itu kan ditanya Syekh Jenar nggak ada adanya Allah orang kalau nyari ya, Bu Ami ada nggak ada adanya Allah itu marah nggak orangnya secara teknis kan marah ya kesel orang yang bener lah orang nanya mau ketemu gitu misalnya kayak gitu kira-kira itu ya ada sejumlah faktor untuk memanusiakan sesama
supaya membumi, bukan terlalu melangit. Jadi Al-Hallaj kan Ibnu Arabi enggak ya? Ibnu Arabi tidak mengalami persekusi, tidak dihukum mati dan sebagainya. Tapi Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar ada yang mengatakan dihukum mati. Kenapa ya? Karena tadi lebih pada kemungkinan itu terlalu melangit dan sebagainya. Tapi yang mengatakan bumi bulat, yang membuat peta, yang membuat robot. Nah ini penting. Ketika utusan Harun ar-Rasyid datang membawa sejumlah hadiah kepada Carolus Magnus atau Charlemagne, itu antara lain ya robot Hilang yang suara, dibuat. Pak. Hah? Kenapa? Halo? Ya antara lain adalah robot yang diberikan kepada Harun al-Rasyid. Kepada Harun al-Rasyid kepada Charlemagne. Diberikan oleh Harun al-Rasyid kepada Charlemagne. Nah, ketika datang ada robot di situ, robot atau jam detak-detik itu loh. Jam detak-detik. Jam detak-detik itu kan sesuatu yang unik dan aneh menurut mereka. Menurut orang Eropa. Dikiranya orang Eropa itu ini sihir. Bayangkan dikira orang Eropa jam pakai jarum itu yang analog sekarang ini disangka apa? Disangka barang sihir. Robot disangka barang sihir. Alat-alat mekanik dianggap barang sihir oleh orang Eropa. Pada saat itu yang ditemukan oleh umat Islam. Tapi umat Islam, para ilmuwan Muslim bebas untuk menemukan berbagai hal tanpa tekanan. Jadi dulu ya Eropa itu kenapa sempat mundur? Kenapa sempat lambat ya, sempat stagnan bahkan mundur dalam peradaban yang disebut Dark Age, Medieval Era itu Medieval Age. Itu karena apa? Karena mereka ya otoritas agama di sana saat itu menekan dan mempersekusi. Dan itu over controlling, toxic. Ada barangkali kalau saya boleh berhipotesa ya, mereka pada saat itu juga kan pada masa Romawi kuno, sebelum akhirnya bangsa Romawi menerima atau mengadopsi ajaran kekristenan, dalam hal ini ada Katolik Roma dan kemudian ada Ortodoks Timur di luar Koptik ya. Kemudian diadopsi oleh Romawi kuno, kemudian Romawi kuno terbagi, ada Romawi di barat, ada Bizantium di timur. Sebelum itu ya, dalam jangka waktu 300-400-300-an tahun lah. Hampir 400 tahun itu apa yang terjadi? Persekusi. Orang yang beragama Kristen dibantai. Dan mereka bertahan, mereka kemudian akhirnya memperoleh kekuasaan. Nah, orang-orang yang mempersekusi mereka itu adalah orang-orang yang rasional. Orang-orang yang setidaknya mengaku rasional. Masalah mereka menyembah banyak dewa, politeis, tapi mereka menggunakan ilmu pengetahuan. Mereka berfilsafat. Jadi itu loh yang kemudian membuat barangkali ya, ini hipotesa. Setelah orang-orang Kristen itu naik masuk punya kekuasaan, ya otoritas gereja yang baru berkuasa selama beberapa ratus tahun, mungkin bahkan sampai 1000 tahun lebih ya, mereka itu melihat saatnya untuk gantian dong. Ilmu pengetahuan yang diserang. Bukan politeismenya, bukan paganismenya, tapi ilmu pengetahuan. Perhatikan, padahal ilmu pengetahuan Romawi kuno, Yunani kuno yang ada, Mesir kuno yang ada, karena mereka kan politeis ya. Kira-kira bertentangan nggak secara rasional, secara logis dengan
ajaran mereka dengan pencapaian mereka di bidang ilmu pengetahuan. Kira-kira bertentangan ya? Bu Najma? Halo? Mana Bu Isna? Bertentangan nggak kira-kira? Bertentangan. Ya, jelas bertentangan dong. Mereka politeis, ya. Dalam ajaran politeis itu dewa itu bisa berdebat, memang iya, itu kan disebut dalam Al-Qur'an, ada. Enggak berantem, memang berantem kok. Disebutnya berantem. Ada, jadi gini, mereka itu dewa-dewa para budak itu ya juga dewa-dewa marginal. Jadi orang Tuhan-Tuhan yang sesembahan kaum marginal, sesembahan orang miskin juga di dunia dewa adalah orang miskin. Loh, gimana sih? Gimana ya berantem ini? Jadi, mereka menyamakan dunia mortal dengan dunia immortal. Ya, tentu bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang mereka capai. Bagus loh pada ilmu pengetahuannya kan, sampai pada sistem logikanya, matematikanya, hermeneutikanya, semiotikanya, gramatikanya, geometrinya, geografinya bagus loh. Itu ilmuwan Romawi kuno loh, yang sampai memetakan tuh sampai wilayah setidak-tidaknya semenanjung Malaysia dan mungkin sampai Sumatera. Luar biasa, bisa membuat peta yang agak nyata lah, sedikit banyak lebih nyata lah. Itu peta yang lebih nyata yang dibuat oleh mereka. Kemudian tentu peta dunia pada masa itu juga banyak yang berantakan, ada yang berdasarkan imajinasi saja dan sebagainya. Jadi gini, tetap bahwa kita tidak perlu mempertentangkan itu. Tapi ini di dalam teksnya begini. Jadi dalam teks bukan untuk dipertentangkan. Kita nggak mempertentangkan itu. Jangan setuju nggak setuju. Teks itu dipakai untuk pemahaman, ya, apalagi Imam Suyuti itu lahir tahun berapa, supaya manusianya tahu, paham, ya, supaya manusia bisa paham, bisa mengerti. Manusia di mana di zaman itu? Zaman dulu berapa? Coba cari teks kuno, kitab apa saja yang menyebut angka miliar, menyebut angka triliun. Sudah ada belum? Jangan-jangan belum ada ya? Ya, kalau dugaan saya kayaknya belum ada deh. Miliar bahasa Arabnya, juta bahasa Arabnya. Juta itu miliun ya. Miliun kan bahasa dari bahasa Eropa yang ada. Biliun dari bahasa yang ada di Eropa diambil oleh bahasa Arab. Berarti ini sudah mulai ada angka-angka yang menggunakan serapan, tapi tidak semua. Banyak yang tidak begitu. Banyak kosakata bahasa Arab tidak menyerap, tapi mengubah. Ya, wafer itu kan mengubah dari ada memang bahasa Perancisnya ya, bahasa Perancis kan itu ya, wafer untuk salon. Tapi penulisannya kan wafrun, salon itu wafer itu adalah menurut saya bukan semata-mata ta'rib, pengaraban, tapi juga menjadi satu menjadi satu dia menjadi satu upaya untuk mempertahankan ada kosakata asli, ya.
Karena bahasa Arab termasuk bahasa yang paling ogah untuk menyerap kosakata asing. Bahasa Arab sangat termasuk salah satu bahasa yang paling nggak mau menyerap kosakata lain. University, jamiah, fakulti, kuliah, departemen, prism, harus ada padanan katanya. Ya, seperti itu. Baik, gimana teman-teman, kita sudahi dulu ya. Kita sudahi pertemuan kita yang terakhir ini malam ini. Oke, kita mohon maaf lahir batin, dan saya sudah sampaikan soal ya. Dan kita minggu depan insya Allah pelaksanaan UAS dengan presentasi ya. Disiapkan apa yang akan dipresentasikan teksnya, entah makalah, entah PPT, entah bentuk apa ya, bentuk tulisan ringkas ya, coret-coretan, boleh tulisan tangan juga. Yang penting temannya bisa lihat, bisa baca, bisa menyaksikan ya, ketika dipresentasikan, dan kemudian ada salah satu yang bertanya, atau mungkin saya bisa bertanya, dan baru selanjutnya mudah-mudahan bisa selesai satu kali pertemuan. Kalau tidak ya 2 kali. Atau kita misalnya dari maghrib sampai selesainya bisa juga, kalau misalnya teman-teman ada waktu lebih ya. Minggu depan ya. Minggu depan itu kan tanggal 29 ya. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.